Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Loh Ririn Indahyani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Banjar. Kali ini saya akan membawakan tugas demonstrasi konstekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan meyakini kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna, memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Cynthia kesal pada Wisnu karena Wisnu tidak pernah ikut aktif dan berkontribusi dalam bekerja kelompok. Selain itu juga, Wisnu malah sering gangguin teman yang sedang bekerja kelompok. Cynthia kesal dan emosi, sampai membentak-bentak Wisnu hingga menggebrak meja saat bekerja kelompok. Selamat siang, Bu. Siang, Cynthia. Silakan duduk, Cynthia. Terima kasih, Bu. Ada apa, Cynthia? Tumben ke ruangan cari Ibu. Hari ini saya kesal dengan Wisnu, Bu, karena orang lain pada bekerja untuk mengerjakan tugas kelompok, ia malah bercanda dan usir ke teman-teman yang lainnya. Oh, itu yang membuat kamu kesal dan marah dari tadi di kelas. Ya wajarlah kalau kamu kesal dan marah. Jika di posisi kamu, Ibu juga akan kesal dan marah. Terus, apa yang kamu lakukan saat kamu marah? Saya membentak-bentak Wisnu dan membuka meja dengan keras, Bu, sebab Wisnu sering membuat saya emosi. Oh, begitu. Kamu melakukannya pasti ada alasannya, kan? Iya, saya sangat kesal padanya. Di saat semua sedang bekerja, ia malah bermain dan bercanda pada teman-teman yang lainnya. Di saat semua bekerja, ia mengganggu dan usir kepada semuanya. Saya sangat kesal dan membuka meja dengan keras, Bu. Sebab saya kesal dengannya. Lalu saya berpikir bahwa saya ingin mencoret namanya dalam kelompok. Tapi untunglah saya cepat sadar dan tidak jadi untuk mencoret namanya di dalam kelompok. Syukurlah kamu cepat sadar. Wajar kalau kamu marah. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan. Tindakan membentak-bentak teman di kelas apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Terus, menurut Cynthia, keyakinan kelas bagian mana yang sudah dilanggar? Menghargai dan menghormati orang lain, Bu. Tapi tadi saya tidak sadar membentak-bentak Wisnu, Bu. Soalnya saya tadi sedang emosi dengannya. Kamu meyakini menghormati dan menghargai orang lain itu sangat penting? Yakin, Bu. Bagus. Cynthia mau memperbaiki masalah ini? Saya bersedia untuk memperbaiki masalah ini, Bu. Terus, kamu memperbaiki masalah ini dengan cara apa? Saya akan meminta maaf kepada Wisnu terlebih dahulu dan saya akan belajar lebih sabar dan saya mengkomunikasikannya dengan baik kepada teman maupun guru mata pelajaran saya saat saya menghadapi masalah seperti ini. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti ini? Hidup akan lebih nyaman, tenang, dan punya banyak teman, Bu. Bagus, tepat sekali tindakanmu, Cynthia. Sekarang
Cynthia bisa kembali ke kelas dan perbaiki masalah ini dengan baik. Terima kasih Bu. Saya permisi. Sama-sama Cynthia. Kasus kedua. Wisnu sering tidak pernah ikut berkontribusi dalam bekerja kelompok. Saat temannya bekerja kelompok, Wisnu sering bercanda dan mengganggu teman-temannya. Perilaku ini membuat Cynthia, teman kelompoknya, marah dengan membentak-bentak Wisnu hingga menggebrak meja saat berkelompok. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Siang Bu. Siang Wisnu. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Wisnu? Baik Bu. Wisnu, Ibu dengar kamu tidak pernah ikut berkontribusi dalam bekerja kelompok dan sering gangguin teman saat bekerja kelompok. Apa benar itu Wisnu? Benar Bu. Jika kamu bekerja kelompok dan temanmu tidak bantu, malahan bercanda dengan teman yang lain, kamu marah tidak? Marah Bu. Ibu tidak menyalahkan Wisnu. Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Jadi di sini kita akan menyelesaikan masalahnya sama-sama. Sepakat Wisnu? Sepakat Bu. Oke, Wisnu tidak pernah ikut berkontribusi dalam bekerja kelompok dan sering gangguin teman saat berkelompok. Kenapa Wisnu? Saya tidak ikut Bu karena saya tidak mengerti dengan materi tata surya. Oh begitu. Nah sekarang Ibu tanya, kamu tahu tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau tidak berpartisipasi dalam kelompok dan sering gangguin teman saat berkelompok, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Wisnu, keyakinan kelas bagian mana yang sudah dilanggar? Lalu menghormati dan menghargai orang lain. Menurut Wisnu, menghormati dan menghargai orang lain penting tidak? Penting Bu karena memberikan rasa nyaman dalam berteman. Wisnu, kamu sudah paham tentang saling menghormati dan menghargai orang lain. Lalu, bisakah kita menyepakati apa yang harus kamu lakukan saat melakukan tugas kelompok? Saya harus ikut mengerjakan tugas kelompok Bu. Lalu, sekarang tugas kelompokmu sudah selesai dikerjakan oleh teman-teman. Sedangkan Wisnu tidak ikut mengerjakannya. Jadi, apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan nilai tersebut? Ya, saya akan mengerjakan tugas kelompok itu sendiri Bu karena saya malu dapat nilai tidak mengikuti kerja kelompok. Wah mantap, ini baru sadar akan pentingnya tanggung jawab dan pentingnya saling menghargai dan menghormati orang lain. Nah sekarang silakan Wisnu mengkomunikasikan dengan teman-teman kelompoknya akan tugas kelompok tersebut. Wisnu bisa kembali ke kelas. Siap Bu, terima kasih Bu. Saya izin kembali ke kelas saya. Sama-sama Wisnu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Cynthia Karunia Putri dari kelas 7A10. Saya senang sekali dapat berkomunikasi dengan Bu Ririn untuk dapat mengendalikan diri dari amarah dan perilaku teman kelompok saya. Saya harus banyak bersabar dan bisa menghormati serta menghargai orang lain. Terima kasih Bu. Om Santi. Om Swastiastu, nama saya Kamu Wisnu Araditama, kelas 7A10. Terima kasih Bu Guru, saya senang bisa berdiskusi dengan Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya buat. Saya akan belajar lebih giat lagi di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia.